dia itu ya berjiwa besar, asal sungguh-sungguh. Itu semua kesini semua yang jadi, mulai hobi, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, di sore hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berziarah ke makam keturunan ke-6 dari Sunan Gunung Jati. Dan uniknya itu berada di daerah Pasuruan, bukan di Cirebon teman-teman. Mungkin kalian sudah tahu ya, yaitu makam Mbah Sarifah Khotijah, Mbah Ratu Ayu. Atau ada yang belum tahu? Kalau memang penasaran, kita akan ulik sejarah dari juru kunci ya teman-teman, atau juru pelihara makam beliau. Di sini kita dapati gapura ya yang bertuliskan Hababah Sarifah Khotijah, makam Mbah Ratu Ayu Ibu. Nah, di sana ada sebuah toko. Jadi kalau pengunjung pengen beli, enak tinggal beli di situ teman-teman. Juga ada Masjid Megah ya, yang ada di gang ini ya, untuk menuju ke makam Mbah Sarifah ini. Kita melewati Masjid Megah ini. Dan juga ada papan ya di depan sana. Coba kita mendekat biar jelas teman-teman. Makam Sarifah Khotijah, Mbah Ratu Ayu, ke arah timur, berarti ke kanan teman-teman. Oke, semoga juru pelihara atau juru kunci ada ya teman-teman, sehingga kita bisa mengorek informasi terkait sejarah dari Mbah Sarifah ini. Ini cukup menarik sekali ya, keturunan Sunan Gunung Jati ternyata ada di Pasuruan, Jawa Timur. Karena beliau berasal dari Cirebon ataupun Jawa Barat teman-teman. Oke, kita langsung masuk, kita tanya-tanya ke Bapak juru pelihara. Tadi kita sudah mengirim doa begitu ya. Nah, di sana Bapak penjaga atau Bapak pemelihara makam ya, bersama Mas Den Vlog. Di depan kita inilah makam dari Sarifah Al-Hababah Khotijah binti Syarif Hidayatullah, Mbah Ratu Ayu. Pak, mohon maaf nggih, yang sebelah sini makam siapa Pak? Oh, ini pengikutnya Mbah Saiban ini. Oh, masih saudara gitu. Oh, masih saudara ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Rahman Basaiban. Dan di sisi sebelah sini juga makam pembantu Sarifah Al-Hababah Khotijah binti Syarif Hidayatullah. Ini yang menjadikan dukungan mengadakan khol mulai pertama kali sampai dari hasil muda. Ada sebagian akan awali atau sebagian dipegang. Intinya ini orang yang pertama kali mengawali selamatan holnya Mbah Sarifah Khotijah ya. Dan kebetulan makam beliau disejajarkan ya, ada di sebelah kiri gitu ya. Seperti ini. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Musa, Bapak Musa pernah sebagai pejabat RW sini dan sebagai Mbah Rekso, Mbah Ratu Ibu di waktu masih kecil sampai leluhur kita, sampai orang-orang tua kita meninggal semua. Tinggal punden tertua ada Bapak Musa Sodikin. Oke. Ini tepatnya di desa apa ini Pak?
ini desa Timur Alun karena kan dekat timurnya alun-alun. Pak, ini yang dikenal dengan makam Mbah Ratu Ayu ya Pak ya. Mbah Ratu Ayu Ya. itu ya. Ceritanya seperti apa Pak, Mbah Ratu Ayu itu Pak? Ya, Menurut cerita tutur gitu Pak. dari tutur itu dari Banten, dari Demak, seluruh anu kan musafir mau dijadikan raja. Seorang Mbah Ratu Ibu ini tidak mau sama Sunan Gunung Jati itu sebagai ayahnya, langsung menuju sambil sowan datang putranya Si Arif di daerah Pasuruan situ. Nggak nyampe di situ, dia itu suka di daerah sekarang ini, sampai sakit saya meninggal, dan semua sebelah-sebelahnya ini istilahnya itu sebagai murid apa mau ngabdi sambil menunggu satu bangsa itu sambil meninggal semua di daerah Timur Alun. Alun-alun Bangil ya Pak ya. Dulu terus akhirnya via ada yang bermacam-macam anutan di depan Sarifah Khadijah dulu itu ada bangunan besar yang miliknya Belanda yang dinamakan Gedung Dikora di waktu itu, di waktu sekitar 1017 ada bangunan Gedung Dikora, dikarenakan di waktu itu akan dipergunakan orang-orang rapat apa pertemuan orang-orang komunis apa, akhirnya roboh di waktu itu. Roboh dengan sendirinya Dengan gitu sendirinya. Pak. Iya. Terus regenerasi akhirnya di suatu orang kiai sudah diingatkan, pemberitahu, terutama Kiai Mbah Mustafa dari Pasuruan dan Habib Babut dari Singosari, memberitahu orang tua-tua kiai kita di Timur Alun bahwa suruh ngeruat datang Sarifah Khadijah. Terus akhirnya almarhum Kaji Hasim, Kiai Abu Hasan, banyak kiai di sini tiap tahun sekali atau tiap setengah tahun sekali itu diadakan tumpengan, minta sama warga-warga. Akhirnya dari penjuru-penjuru akhirnya Masya Allah sampai sekarang besar karena dipercaya oleh Duria dari Sidogiri. Dipercaya juga Ya. Duria dari Sidogiri. Terus akhirnya rame. Banyak yang akun-akun sebagai duriannya semua. Gitu. Nah, di situ. Iya, Pak. Dari dulu ini merupakan perkampungan kah atau Enggak, alas, Pak? Alas. Di sini itu sebagian itu alas semua. Dan ini itu agak sana. 1-2 itu milik Belanda, rumah besar-besar. Ini enggak ada. Terus akhirnya warga itu dikasih, di waktu itu bupatinya itu di Kawidanan sini, akhirnya dikasih untuk yayasan, dikasih untuk warga Timur Alun khususnya untuk merawat. Dulu ini tempat sampah dan makam semua ini kuburan. Oh, di sini nih Iya. dulu banyak kuburan. Iya. Terus satu di antara dua, terutama di kalangan Sarifah Khadijah, menurut saya tetap nggak bisa. Sebenarnya rumah makan ini mau dibesar, nggak bisa. Akhirnya dikembalikan sama warga, terus diambil ini makam ini, sebagian ditaruh di belakang Sarifah, sebagian ditaruh di Seko yang untuk panggai anunya itu loh. Iya. Nah, itu keterangan saya nanti, ini sepengetahuan dari saya. Ya, menurut cerita tutur Iya, gitu, Pak ya. iya. Memang di sini dari dulu tuh sudah ada makam dari Mbah Sarifah Khadijah ini, Pak. Iya. Harganya kita ini tahu persis, bukan ini sekarang ya tahu persis, ini sudah lama. Soalnya kan banyak sih Pak makam-makam kayak makam palsu Iya. gitu Pak. Ini Tapi enggak. kalau ini memang real Iya. dari dulu memang sudah ada makam gitu Betul. Pak ya. Dari Kiai Mbah Sarwani, dari Mbah Guru dari Kalimantan, dulu Mbah Sarwani Abdal itu yang ngasih pembangunan ini dulu itu Untuk kecil. dibangun di Iya. Jungkup gitu Pak ya. Pak boleh minta diantarkan ke makam Mbah Ratu Ayu atau Mbah Sarifah ini Pak? Oh,
ini Biar ah pemirsa yang di luar sana itu oh mengetahui gitu Pak, kalau memang ini salam. makam dari Mbah. Oke teman-teman, kita diantarkan oleh Nah Bapak ya. ini makam dari Mbah Ratu Ibu Sari Khadijah Hidayatullah bangsa ini Abdurrahman Pasaiban, juga pengabdi datang sekalian ini pembantu pengabdi dari Sari Khadijah. Itu soal keilmuannya orang ini nusewu gitu loman dan banyak sodako dari orang-orang pakai sekalian, tiap dikasih, pokoknya gitulah orang-orang sabar. Kesimbangannya mudah mengamini dari orang-orang apa yang dia maksud, yang penting nangin Allah Ta'ala. Oh gitu. Dan ini ya, Pak mungkin sambil duduk jenengan Pak ya, biar nggak terlalu capek jenengan Pak. Nah ini tempat kumpulnya bangkai-bangkai dari wilayah atau santrinya apaan sama kalau dijadikan satu di sini. Iya, di makam ini ya. Ketika pembangunan kan banyak makam, iya. Terus dijadikan satu ke ini. Oh. Dulu ya gitu, terlalu banyak yang kepingin rapi, sebetulnya agenda itu ada, cuma ya memang sebagian ada yang menenggelamkan. Untuk ahli sunnah yang masih tetap seperti almarhum Kak Jasim waktu itu masih ada memperkuat. Nah ini akhir-akhir ya, Pak, saya sebenarnya agak penasaran dengan gelar beliau yang disebut Ratu Ayu itu Pak. Mungkin ada cerita tutur turun temurun gitu Pak. Ya, iya dari Sunan Gunung Derajat, Sunan Gunung Jati lah ini. Istilahnya dia itu ya jangan mudah, semua itu Allah Ta'ala semua. Dari orang penyakit apa aja kemarin itu ya dibawa sama kiainya untuk tawasul dari sini itu alhamdulillah semua itu diijabahi. Orang-orang dermawan di waktu itu nggak bisa jalan, kaya dari Sidoarjo, dari Kalimantan. Akhirnya itu alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih kesembuhan, terus akhirnya bisa membantu untuk merapikan Sunan ini, Mbah Ratu Ibu ini. Itu cerita banyak lah yang ada. Terus sebagian dari untuk perjodohan itu dari bawaan dari Pondok Sidogiri yang session ke sini, kalau yang banyak yang jodoh regenerasi di sini jodoh, akhirnya kalau regenerasi yang semakin rame. Ya, saya juga sempat membaca nih Pak dari beberapa artikel gitu bahwa beliau Mbak Syarifah Khadijah ini selain cantik juga orangnya baik hati, dermawan gitu. Oh iya. Itu gimana? Memang benar Pak? Oh ya, benar sekali, Masya Allah. Dulu memang kalau kita ini rasakan dulu waktu kita ya memang dermawan dan mudah mengamini apa yang dianggap kita. Kalau soal datang Syarifah Khadijah dianggap itu sebagai anaknya semua. Dia itu ya berjiwa besar, asal sungguh-sungguh, ojo asal-asalan. Pasti di sini ada jawabnya. Kalau kepingin opo pasti di hati kita sudah dijawab. Temen kenyataannya gitu semua. Alhamdulillah lah. Lihat di situ kalau anaknya ya banyak terlalu. Ya kalau ada yang percaya ya banyak lah, ke anak ya banyak. Pelantara gitu ya Pak ya. Ya kita coro ya nggak bisa bilang cantik, nggak bisa. Masalahnya kita sendiri pernah dilihat itu enggak selalu enggak pakai kerudung terus, enggak bisa. Ya tetap memang cantik dengan ilmunya.
Ya memang cantik lah kalau memang Stephen. Iya, iya. Gitu. Selain cantik karena dari lahir, juga cantik karena ilmunya, Iya, karena alatnya, iya, gitu betul. Pak ya. Iya betul, dermawanan. Ini sudah tersohor ini Mas. Oke. Pejabat Jakarta sampai Banyuwangi itu semua kesini, semua yang jadi. Mulai Khofifah, semua kesini. Alhamdulillah. Semua pejabat Iya. datang ke sini Pak. Amin Ma'ruf kesini. Amin Ma'ruf ke sini, terus Muldoko ke sini, terus Jenderal Muldoko itu ke sini. Nah, banyak lah yang ke sini. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya segitu aja cerita. Untuk Banyak. presiden ada yang datang? Presiden enggak, dari tim-timnya banyak yang ke sini. Tim. Salah satu contoh tim siapa? Ya, dari Gerindra semua, dari Gerindra, ya gitulah, pokoknya banyak lah yang soal datang sini itu banyak. Oke, Pak, matur suwun sangat Kula informasi sama-sama. ini Pak. Kula bisa hanya sekedar bermanfaat, pokoknya gitu. juga Amin, sehat selalu Pak amin. ya. Amin, ya. Oke, matur suwun Pak.